Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir YIN Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 1908304009. Di sini saya akan sedikit mereview dari bukunya Ahmad Rafiq yang berjudul Teks dan Praktik dalam Fungsi Kitab Suci. Nah, ini hanya sebuah pengantar saja. Dalam buku ini terdapat 3 isu utama. Yang pertama, terminologis frase living Quran. Yang kedua, fungsi kitab suci yang menjadi informatif dan performatif. Dan yang ketiga, isu tentang transmisi dan transformasi dalam fenomena living Quran. Kata living berasal dari bahasa Inggris yang artinya hidup. Kata living ini untuk menjelaskan kata Al-Quran yang menjadi subjek bahasa utama prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, dan pesan utama dari term ini yaitu Al-Quran itu hidup atau dihidupkan oleh subjek penerimanya, baik melalui penjelasan, makna maupun tindakan tertentu. Nah, dalam kata ini, living ini kemungkinan ada 3 term yang berdekatan dan beririsan secara makna. Yang pertama, ada living sebagai gear yang dapat dimaknai sebagai tindakan aktif subjek menghidupkan Al-Quran. Yang kedua, ada dengan menggunakan past participle yaitu sebagai kata sifat pasif, dan ini memiliki makna yang berdekatan dengan yang pertama. Kemudian yang ketiga, ada frase yang ketiga menandai Al-Quran sebagai mata benda yang dijelaskan sebagai kata sifat aktif atau living. Dalam bentuk pertama atau frase pertama atau gerund ini dapat berkonotasi teologis, di mana subjeknya adalah muslim yang berusaha menghidupkan Al-Quran sesuai pesan idealnya. Kemudian pembahasan lebih jauh tentang hal ini dapat ditemukan dalam perbincangan tafsir Al-Quran dan ulumul Quran yang sangat kaya. Sedangkan frase bentukan kata sifat baik deferred maupun living lebih menekankan aspek sosio-antropologis dari Al-Quran yang hidup. Aspek sosio-antropologis yang dimaksud ini menjadikan penafsiran bukan sebagai satu-satunya penanda hidupnya Al-Quran. Dalam konteks ini, penafsiran ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan tindakan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok sosial. Maka tindakan itulah yang membuat Al-Quran menjadi hidup. Salah satu tokoh William Graham mengatakan sifat dasar kitab suci secara umum termasuk Al-Quran yaitu relasional. Nah, disebut demikian karena kitab suci merupakan sebuah teks yang ada tidak dengan sendirinya, tetapi ada yang menghubungkan teks tersebut, baik secara lisan maupun tulisan yang dianggap suci. Tetapi setiap orang tidak cukup untuk menjadikan sebuah teks menjadi kitab suci, akan tetapi harus dihubungkan secara sosial agar melahirkan tindakan atau praktik bersama, agar masyarakat ini bisa mencintai serta hidup dalam tuntunan kitab suci tersebut. Di dalam diskursus sosio-antropologis, sifat relasional menandai transisi kesucian teks yang pasif ke aktif. Disebut pasif awalnya adalah teks yang terbuka untuk disikapi, sehingga kitab ini dianggap suci bagi yang meyakininya. Setelah dianggap suci, teks ini akan secara aktif menawarkan makna baru dalam konteks yang suci tersebut. Contohnya, seperti meyakini bahwa ini adalah sebagai wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat yang ada dalam kitab tersebut kemudian dihafal oleh para sahabat yang sebagai wahyu Tuhan yang berisikan sebuah pesan, isu, pernyataan, dan keadaan tertentu yang sedang mereka hadapi. Dan wahyu ini bertransformasi secara historis sehingga menjadikan kitab suci dibaca, dibunyikan, ditulis, dan dicetak tanpa selalu perlu dihubungkan dengan pesan pertama penyampaian wahyu tersebut, sehingga
ayat Al-Quran ini dapat menentukan bagaimana menghubungkan manusia dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri merupakan teks kitab suci yang memiliki sifat relasional, yaitu menerima tindakan sekaligus mengkonstruksi tindakan. Nah, kemudian kita lanjut ke fungsi informatif dan performatif Al-Quran sebagai kitab suci. Di sini fungsi Al-Quran sebagai kitab suci, Ahmad Rafiq mengembangkan dari tesis Sam Degil tentang fungsi dasar kitab suci. Nah, fungsi ini dibaginya menjadi dua dimensi, yaitu ada dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dalam dimensi horizontal, kitab suci sebagai data yang bisa berupa teks ataupun praktik dan perilaku. Nah, dan teks kitab suci yang dimaksud mencakup teks lisan maupun tulisan. Nah, dan kitab suci pun bukan Al-Quran saja, akan tetapi kitab-kitab atau teks-teks pada agama-agama yang besar seperti agama-agama yang besar dan bersejarah, seperti kitab Taurat di kalangan Yahudi, terus kitab Injil di kalangan umat Kristiani, dan Al-Quran di kalangan umat Muslim. Kemudian dimensi kedua adalah dimensi vertikal, yang mana dimensi vertikal yang berupa interpretasi terhadap data. Dalam dimensi interpretasi, pemahaman subjek atas data kitab suci bisa berupa pemahaman informatif dan performatif. Fungsi informatif sendiri yaitu menerima praktik sebagai teks yang menyampaikan pesan. Dan pada fungsi informatif ini, data dapat dibaca sebagai sumber informasi berupa pertanyaan-pertanyaan dan pemahaman-pemahaman. Kemudian fungsi performatif sendiri berupa teks dan praktik, tetapi tidak dalam bentuk pernyataan atau pesan, tetapi sebagai sumber praktik dan tindakan. Jadi makna teks ini tidak diungkapkan dalam bentuk perilaku dan tindakan, seperti itu. Jadi jika disederhanakan, hubungan antara dimensi data dan interpretasi membentuk 4 pola relasi antara manusia dan kitab suci. Yang pertama ada data teks yang diinterpretasi secara informatif. Yang kedua, data praktik yang interpretasi secara informatif. Yang ketiga ada data teks yang diinterpretasi secara performatif. Dan yang terakhir ada menegaskan tentang data praktik yang diinterpretasi secara performatif. Kemudian di sini isu selanjutnya yaitu tentang transmisi dan transformasi. Berdasarkan interpretasi tadi, selain sifat rasional yang bervariasi sesuai dengan variasi subjeknya, konteks dan waktu penerimaan, juga menegaskan aspek transmisi dan transformasinya. Pada transmisi, data yang menjadi sumber penerimaan dan interpretasi yaitu berupa kejadian yang sama di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa hari setelah kejadian di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan variasi ini banyak ditemukan pada kitab-kitab tafsir dan hadis, sejarah atau kitab-kitab yang lebih khusus seperti kitab-kitab tentang keutamaan Al-Quran atau pengobatan. Nah, kemudian ada 3 pola transmisi dalam teks dan tradisi keagamaan dalam Islam. Yang pertama ada transmisi dapat terjadi dalam bentuk rujukan dari satu literatur kepada literatur terdahulu atau literatur yang berbeda tetapi merujuk pada sumber yang sama. Nah, yang kedua ada transmisi dalam bentuk hubungan material dari murid kepada gurunya berupa silsilah keilmuan atau sanad. Dan yang ketiga ada transmisi diskursus, yaitu melalui tradisi yang berkembang di masyarakat. Model-model transmisi tersebut dapat memunculkan transformasi atau perubahan bentuk pengetahuan dan praktik terhadap Al-Quran
dari satu subjek ke subjek lainnya atau dari satu masa ke masa lainnya. Fenomena Living Quran tentu saja berurusan dengan teks Al-Quran. Namun, yang dimaksud di sini bukanlah sekedar teks yang dimaknai secara kebahasaan, tetapi lebih dari itu, yaitu teks yang membuat informasi tentang konstruksinya sebagai kitab suci yang melahirkan sistem pengetahuan dan praktik. Nah, kemudian sistem pengetahuan dan praktik berkembang secara variatif dalam bentuk teks-teks sekunder terhadap Al-Quran, mulai dari kitab tafsir hingga ragam genre lainnya. Dalam konteks inilah artikel-artikel di dalam buku ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ada relasi antara substansi estetis dari Al-Quran dan ekspresi estetis penerimaan Al-Quran. Yang kedua, variasi penerimaan dan ekspresi sosial budaya masyarakat Muslim Indonesia terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga, menegaskan peran teks-teks sekunder terhadap informasi pengetahuan dan praktik Al-Quran dalam transmisi dan transformasi terhadap. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Itu adalah sebuah pengantar dari bukunya Ahmad Rafiq yang berjudul Teks dan Praktik Fungsi Kitab Suci. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Mohon koreksi dan sarannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.